Hidupku, pilihanku. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Malibu Gaming ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal kasih video tutor buat bikin emblem sama item sama buildnya Malibu ya guys ya. Hero Melissa terkuat untuk saat ini adik-adik. Oke, sorry sebelumnya tolong dibantu dulu buat disupport terus channel ini ya guys ya, biar gue makin semangat buat upload tutor-tutor yang lain ya adik-adik. Yang mau nanya nanti juga bisa di komen-komen aja guys ya. Oke, langsung aja kita bakal ke nih, kita lihat dulu. Terus deh. Pertama dari apanya, Cok? Dari emblem. Lalu adik-adik kita geser dulu. Kalau emblem sih gue biasanya pakainya ini ya, antara ini dua nih, Electro Flash sama Weakness Finder ya. Buat isiannya sih sama ini, Beverly gue isi 3. Terus ini tiganya juga ke attack speed ya, ke swiftnya ini. Baru terakhirnya antara ini sama ini, Weakness Finder sama Electro Flash. Kalau buat weapon master gue sih jarang banget ya pakai ya, soalnya kalau buat si Melissa nih gue lebih prefer pakai dua ini guys. Nih ada tipsnya sih, gue gonta-ganti ini pas kapan gitu. Jadi pas kalau kita pakai ini nih, yang Electro Flash kan punya itu ya, apa namanya tuh, memberikan damage dengan basic attack, meningkatkan movement speed sebesar 40% selama 1,5 detik, memberikan HP juga tuh, jadi bisa ada efek healingnya juga dikit kan, selama cooldownnya selama 10 detik. Gue sih ini sih ngambil buat movement speednya coy, jadi gue pakai ini tuh kalau emang pas kita lawannya tuh banyak hero-hero CC gitu, kayak terutama mage ya guys ya. Gue antisipasi magenya sih, magenya kayak biasanya si Juve, kalau nggak si Valir, terus pokoknya mage-mage yang slow parah lah, gue mending ambil ini gue. Terus kalau emang dia dikit doang CC nya tuh, hero CC nya gue ambil ini, Weakness Finder ya guys ya. Soalnya ini tuh enak banget cok dipakai buat Melissa nih kalau emang musuh nggak banyak hero CC ya. Soalnya dia kan ada efek buat itu slow ya tuh, memiliki kesempatan 20% mengurangi movement speed target sebesar 90% cok. Soalnya cok udah kayak di stun aja dia kan, walaupun bentar tapi berasa. Jadi nanti kalau item lu udah jadi nih, ibaratnya lu hit terus udah pasti dia makin slow kan, udah pasti kena langsung koit dia adik-adik. Oke, buat emblemnya itu ya. Terus buat buildnya sendiri sih, nih ya, ini belum gua tata sih sebenarnya sih. Gue pakai yang kedua ini ya, yang ke satu sih nggak gue pakai sih, ambil burst ini biasanya gua. Kita akan coba dulu ya dari tata dari awal nih. Ini udah bener. Gue pertama ngambilnya kenapa DHS cok, karena gue pakai spellnya kan spell inspire ya. Kebanyakan gue kalau Melissa nih spellnya spell inspire. Nah, spell inspire itu kalau kata gue ya, menurut gue ini emang asli cocok banget sama ini DHS cok. Soalnya kita ibaratnya inspire kan waktunya yang dibutuhin detik-detik awalnya doang tuh, habis spellnya dikeluarin pasti ngefeknya berapa detik doang kan tuh, selama 3 detik kan. Jadi kalau HP darah musuhnya udah kurang banyak kan, makin enak aja gitu buat selanjutnya. Jadi darah musuhnya udah pasti kurang banyak, berkat DHS ini tinggal tambahin nama damage yang lain. Jadi gitu sih, tapi emang worth it banget guys, ntar bisa kalian coba nih DHS. Terus sepatu gue biasanya jadiin ketiga sih. Terus yang kedua antisipasi, gue beli WON guys. Sebenarnya WON ini bisa nyesuaiin aja sih, antara WON Phantom dulu, kalau enggak ini Windtalker nih. Gue bikin di cadangan itu ya, kelihatan ya guys ya. Kalau emang musuhnya nggak banyak physical attack
Misalnya MM-nya Patrick ini, tapi hypernya Gusion tuh, gue berani gak pakai WN guys. Jadi kalau kayak gitu formasinya gue pakai ini dulu nih, Phantom dulu gue jadiin, habis DHS sepatu Phantom, WN nya ntar dulu, WN buat cadangan aja, berarti nanti kita diganti ke sini. Nah terus habis Phantom ini terserah sih, kalau habis Phantom gue biasanya ini Berserker Fury. Habis itu baru kita beli Malefic Roar biar makin tembus aja sih, apalagi musuhnya kalau udah beli armor ya. Baru tadi kan masih sisa satu nih bekas ini BON yang gak kepake nih. Terserah lu mau isi Windtalker apa isi ini Esclaw nih, biar kita makin aman aja sih. Soalnya Malaysia digabung sama lifesteal, wah deres banget so lifestealnya. Ntar kalian bisa coba ya. Item utama gue itu doang sih guys biasanya. Kalau buat yang lain sih kayak kadang gue tambahin ini nih, si Hellboot nih, sesuai kondisi aja sih. Kalau si Hellboot kan biasanya buat itu nih, kayak musuhnya si Yuzong, Tamus, terus ada musuhnya support healer juga tuh Estes, gue pakai ini. Kita ganti di bagian WON aja nggak apa-apa nih. Kalau enggak di bagian ini Malefic Roar-nya disesuaikan aja. Kalau kata gue DHS yang paling penting, DHS, Berserker Fury. Nah terus buat attack speednya gue dua-dua ini nggak gue pakai semua ya guys ya. Nih gue milih antara Windtalker sama Scarlet Phantom, jadi biar nggak kebanyakin space aja gitu. Soalnya ini kan damage nya dikit-dikit cok, lihat aja nih, Windtalker aja nggak ada physical damage nya tuh, Scarlet yang ada. Makanya gue pakai ini, milih salah satu nih. Gue biasanya pakai Windtalker itu kalau kondisi emang musuhnya nih attack speed marksman musuh itu gacor ya, kayak si Wan Wan gitu kan. Kalau lama-lama kan dia gacor tuh, Wan Wan, Mia, Moskow, terus si Nathan, Cloud, Kari. Gua ambil ini, ambil Windtalker gua. Kalau attack speed musuh MM nya nggak begitu cepet, gua ambil Phantom aja guys ya. Jadi ngimbangin aja nggak apa-apa, pakai Phantom udah cepet kok. Dia juga nambahin attack speed juga tuh, lihat. Serangan critical damage memberikan 30% attack speed tambahan dan 5 critical chance tambahan selama 2 detik. Jadi kalau kita tiap ngehit dapat critical, dia akan ningkatin attack speed juga. Aneh. Yang penting kita kombinasiin aja ya sama si Berserker Fury ini. Itu jadi terus apa lagi ya? Udah sih, rahasia gue itu doang sih biasanya. Yang penting DHS guys, asli. Kalau lu udah jadi DHS, gue yakin kalau ibaratnya lu level sama nih, lu punya Inspire, lu adu, lu bisa solo kill. Astaga, nanti dulu adik-adik jangan diajak dulu, gue lagi pidato ini. Jadi seperti itu ya sobat Melly Boy dan para adik-adik Melly Boy sekalian. Nanti bisa kalian coba nih, di save dulu, screenshot kalau perlu nih, ganti kayak gini. Kalau Hexclaw kan emang buat lifesteal ya, jadi sesuaiin aja ya. Kalau emang kita perlunya attack speed, kita tambahin aja ininya nih, Windtalker. Kalau enggak emang udah late banget tuh, jual sepatu ganti ini Windtalker, kalau enggak ganti Hexclaw gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi dari musuh, dari udah berapa menit kita main. Jadi kita harus bisa baca-baca kondisi juga guys ya dari gameplaynya. Oke, buat Melisa itu sih. Untuk gameplaynya mungkin di video selanjutnya bakal gue upload ya guys ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen-komen ya. Entar dulu, aduh adik-adik jangan diajak dulu gua. Tadi buat spellnya ya guys ya. Nih, gue kalau pakai Melisa pilihan spell gue cuma dua, antara Inspire sama Vengeance. Kapan gue pakai Inspire, kapan gue pakai Vengeance? Kebanyakan gue pakainya Inspire. Kenapa? Karena emang gue ibaratnya full damage aja sekalian. Soalnya emang kan yang diperluin marksman tuh damage-nya. Gak mungkin kita pakai TB-an kan. Jadi kita pakai Inspire aja tuh sekalian. Apalagi di combo sama DHS tadi yang gue bilang tuh. Terus soalnya emang
lebih sakit aja kan dia, walaupun berapa detik doang, makanya kita harus cari momen. Kalau ini gua pakai Vengeance itu buat ngelawan si counternya Melissa ini guys, soalnya Melissa tuh sebenarnya ada counternya juga sih kalau kata gua ya, si Cloud, si Nathan, sama Kari. Jujur gua asli takut sama 3 hero itu doang cok kalau pakai Melissa. Kenapa? Karena pertama nih si Cloud ya, si Cloud kan kadang kalau nggak pakai lari cepat pakai ini nih, pakai Vengeance juga kan. Nah jadi pas dia ulti kita pakai Vengeance aman-aman aja coy, apalagi nanti kalau kita udah punya WON malah darah dia yang ngurang kan, apalagi kita sambil hit-hit gitu, darah dia udah pasti yang ngurang cok banyak. Nathan juga sama cok, Nathan kan attack speednya kalau udah ulti, astaga, nanti dulu bang, jangan diacak dulu, ntar lu. Nathan kan juga sama tuh, attack speednya kalau ulti kan ibaratnya kayak 2 orang yang nembakin kan. Pakai Vengeance saja biar pada mantul semua, damage nya dia balik lagi ke dia tuh, tambah WON sambil kita ngehit pasti dia yang kalah asli dah. Ntar kalian coba bisa dipraktekkan. Terus sama Kari, kalau Kari sih sebenarnya kondisi aja sih, kalau emang kita udah tahu posisi nih sebenarnya aman juga pakai inspire, tapi jaga-jaga aja kalau emang kalian belum berani pakai inspire nih, pakai ini aja nih. Tapi gue rekomendasiin pakai ini buat si Cloud sama itu doang ya, si Cloud sama Nathan doang. Kalau ini semua berani tabrak pakai ini guys asli. Yang penting tahu posisi sama power hero kita dulu. Kan ibaratnya di awal sama di late beda Melissa itu. Sama yang penting DHS sih. Kalau udah jadi DHS minimal DHS lah, lu berani lah ikut war dikit-dikit gitu. Oke sobat, mungkin pada kesempatan video ini gua cuma kasih itu dulu ya guys ya. Nanti kalau buat gameplaynya gua akan upload di video selanjutnya sobat. Oke sobat, ini adalah pengaplikasian dari emblem sama itemnya ya guys ya. Itu paling ada perubahan juga dikit-dikit doang, jadi sesuai musuh aja guys ya. Harus bisa ngatur juga sih lihat musuh. Kita bisa mencapai 4 banter ya guys. Terus Savage ada, Goku Mongmeng juga ada, Goku Mongmen. Banyak sih, banyak ya guys ya. Terus ini ada dikit nih lawan si Clean juga tuh. Kita ayamin si Clean, si Wanwan juga sama. Kalau ada yang mau komen dan ditanyakan bisa di kolom komentar ya guys ya. Kalau emang ada yang mau lihat langsung gua prakteknya pakai item itu, emblem itu sama spell kayak gitu, kalian bisa juga lihat di live gua di TikTok ya guys ya. Ada di deskripsi nama TikToknya. Gua bisa nge-live jam, astaga, nanti dulu sobat, jangan diajak terus satu di tadi apa be, gue bisa nge-live dari jam paling malam ya, jam 8 sampai jam 12 malam, jam 9-12 malam lah. Ntar kalian bisa lihat deh gue bakal pakai Melissanya kayak gimana gitu, pasti gue itemnya kayak gitu. Ini makanya gue bisa nyampe mythical glory segini tuh pakai hero Melissa kebanyakan guys. Mythical glory kita bersinar adik-adik. Oke, thank you buat yang udah mampir dan udah mantau dan menyimak ya guys ya. Jangan lupa dibantu buat di subrek dulu. Terima kasih. Kita sobat Meliboy pamit undur diri dulu. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Meliboy. Yos.